Kita harus tahu saudaraku, dan kita harus yakini, karena ini rukun iman kita, akan ada namanya hari pembalasan. Ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik, dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua, dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk, kemudian dihisaplah mereka, lalu terjadilah mahsyar, kehidupan yang akan kita laluin. Allahu alam berapa lama di sana, menunggu timbangan amal seluruh manusia miliaran jumlahnya dan seluruh jin. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jalla akan mengadili domba, kenapa dia menanduk domba yang lain. Setelah itu jalanan ditentukan ke surga atau ke neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Kita harus sadar teman-teman sekalian, penentuan masalah hari kemudian nanti, di mana kita akan mendapatkan cuma surga atau neraka, adalah kehidupan kita sekarang. Ini sekarang Anda masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa beraktivitas, masih mudah untuk menangkap mana yang boleh dan mana tidak boleh yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini penentuan nanti di sana bagaimana, dan tidak ada tempat lain, surga atau neraka. Maka jangan nanti tiba di saat terakhir dihisab di hari kemudian baru kita menyesal. Itu keliru. Orang mukmin harus jeli. Ingat teman-teman, Allah memberikan kepada kita akal fikiran yang jernih, bisa berpikir, bisa menangkap, bisa memilah mana baik, mana buruk. Hati kita juga begitu, punya perasaan yang pekah, tahu mana baik, mana buruk, mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Semua itu sebenarnya fasilitas yang Allah berikan tanpa harus menunggu hukuman datang baru mau taubat. Orang mukmin jeli, cerdas. Sabda Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu qayyis, cerdas sekali. Fatin itu pekah luar biasa. Jadi mereka tuh tahu kalau mereka buat salah, ini salah nih, ditinggalin. Apapun godaannya, dilawan sama dia, karena dia tahu ini haram. Dan dia tahu setiap pelanggaran agama pasti ada konsekuensi hukum. Tidak ada dosa yang dilakukan sekecil apapun tidak ada konsekuensinya. Harus ada. Sekali antum menggibah, jangan heran setelah taubat tiba-tiba kita digibah, pembersihan dosa yang lama. Dulu pernah kita membuat nota palsu, mencuri sesuatu, jangan heran sekarang kalau beli HP baru jatuh hilang, itu biasa. Harus ada konsekuensi pembersihannya. Tidak mungkin tidak ada, mustahil, siapapun itu. Bahkan Nabi SAW sendiri bukan kita karena katakan beliau melakukan dosa karena sudah diampuni, tapi beliau sendiri mengatakan saya pun diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit yang lebih berat double daripada apa yang diberikan kepada kalian. Apalagi manusia biasa yang penuh dengan dosa seperti kita. Kita akan bahas fase hari kiamat ini teman-teman sekalian dengan tanda-tandanya kecil dan besar. Kemudian kita akan masuk ke fase kiamatnya. Kemudian kita akan masuk ke, ada bahasan di pasal ke-11 nanti tentang azab dan nikmat kubur. Kemudian nanti kita akan masuk ke fase mahsyar, kemudian surga dan neraka. Ini memang poin yang akan dibahas secara berentetan tentang masalah ini. Saya tidak tahu yang lalu sudah pernah saya jelasin pasal ini atau belum? Belum ya? Saya akan bacakan pasal ke-10. Beriman kepada hari kemudian, hari pembalasan, hari kebangkitan dan seterusnya. Namanya ada banyak sekali. Seorang muslim beriman, meyakini dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya, maksudnya dia lakukan ketaatan supaya selamat di akhirat dan menjauhi pelanggaran agar tidak dihukum. Seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir, pasti, tidak ada keraguan di situ, dan mempunyai hari terakhir yang tidak ada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat, di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam api neraka. Na'udzubika minan nar. Ia juga beriman
bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan, lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzah, Allahu Azza wa Jal. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan pasti dia selamat, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya yang pasti dia akan celaka. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal atau hisab pun dilaksanakan. Lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ini bukan, sekali lagi saya sering ucapkan di majelis ini teman-teman dan di majelis ilmu saya yang lainnya, antum hadir di sini, anda hadir di sini ini, saya bukan datang ceramah sejam 2 jam untuk berdongeng, untuk menyampaikan sebuah kisah yang dikarang-karang. Ini ilmu, wahyu, sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apapun yang disampaikan itu bukan hanya sekedar untuk didengar telinga kanan keluar telinga kiri. Ini jadi prinsip hidup, memang harus dipegangi. Karena itu fungsi daripada majelis ilmu, kita mengambil wahyu, mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih mengenal Allah, lebih takut akan azabnya, lebih tamak terhadap rahmatnya, lalu kemudian kita memang meninggal dalam kondisi baik. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu tidak bisa mengubah orang menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut terhadap azab-azab karena berbuat pelanggaran, percuma saja hadir. Harusnya memang bisa mengubah. Makanya fahami setiap ustadz yang datang, antum hadir di majelis ilmu manapun, target dia berbicara itu bukan seremoni, bukan menyampaikan, bukan penyanyi, bukan pelawak yang datang hanya sekedar menyampaikan untuk menghibur orang kemudian terima fulus atau duit untuk itu, sama sekali. Setiap dai kalau dia ikhlas kepada Allah bukan itu targetnya, tapi bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang akhirnya menjadi target amal jariah dia pada hari kiamat nanti, agar mereka faham terhadap hukum Allah dan mereka aplikasikan itu, dan mereka bangga untuk menjadi pegawai-pegawai tanda kutip Allah pencipta langit dan bumi ini. Saya dan teman-teman dai pasti sangat senang untuk bisa menjadi dai seperti ini, karena kita menjadi pegawainya Allah, menyampaikan apa yang Allah inginkan dan Allah akan berikan balasan. Antum pun merasa bangga sebenarnya karena berhasil memahami apa yang Tuhan kita inginkan dan selamat gara-gara itu. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah, dan Aisyah akhirnya hampir meneteskan air mata berkata, ya Rasulullah, bukankah dosa anda sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, belum dikerjakan sudah diampuni? Jawaban Nabi SAW sederhana, afala akunu abdan syakura, tidak layakkah saya menjadi orang yang bersyukur karena saya bisa diberikan petunjuk dan akhirnya saya bisa mengetahui mana boleh dan mana tidak boleh. Itu sebuah karunia yang sangat luar biasa bobotnya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar kenangan, hanya sekedar sebuah informasi yang seperti hal yang lewat seperti baca koran. Bukan teman-teman. Dalil-dalil yang kita bacakan ini sesuatu yang pasti, wahyu, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, tentang adanya kiamat, pasti berakhir semua kehidupan ini. Adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut sebagaimana kekal dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, tidak terkecuali hancur, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah yang lain juga menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Jadi semuanya mati. Dari Adam pun manusia pertama sudah melalui proses kematian menuju ke alam akhirat itu. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Ada orang-orang yang menolak ajaranmu itu akan bisa kekal? Maka tanda tanya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Artinya mengikuti kebenaran, kebaikan, patuh, dia akan selamat masuk surga. Itu cobaan, gitu kan? Dia berhasil lolos. Ada orang yang tidak berhasil, tetap dirumus dalam hal-hal yang dilanggar. Tapi Allah berusaha menariknya dengan peringatan-peringatan. Rasa takut, rasa penyesalan, rasa khawatir, dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya. Sampai puncaknya kalau tidak mau Allah tutup dengan su'ul khatimah, dengan tabrakan, dengan penyakit parah. Karena memang sudah tidak mau menyadari tentang peringatan Allah. Dan hanya kepada kamilah kalian pasti dikembalikan. Ini jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Taghabun ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Tidak ada hari kiamat, tidak ada hari hisab. Katakanlah hai Muhammad dengan jelas dan tegas, tidak demikian demi Rabbku, demi Allah, demi Tuhanku. Benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat 4 dan ayat 6. Bertubi-tubi ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwasanya sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, berat hari itu. Beratnya luar biasa karena penentuannya surga atau neraka, enggak ada opsi, enggak ada tengah-tengah. Harus di sini nikmat abadi atau di sini azab yang menyakitkan dan menyedihkan, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Juga Asy-Syura ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, hai Muhammad, supaya kamu memberikan peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, seluruh dunia, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpulnya manusia atau hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan pasti pada saat itu akan masuk ke dalam surga, dan segolongan lagi pasti masuk ke dalam neraka. Tidak ada pilihan yang lain.